يرجون تجارة لن تبور. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, bersyukur kepada Allah kita bisa kembali untuk bermajlis pada Jumat sore kali ini, yang mana kegiatan kita biasanya memang kalau nggak belajar tentang fikih ibadah sehari-hari, kita ambil yaitu terkait dengan sirah Nabi atau sejarah Islam. Hari ini kita akan ambil yang sejarah Islam, ya, dengan tema kepak sayap amalan di bulan Muharram. Ya, sebetulnya bulan Muharram adalah bulan yang satu-satunya bulan dalam satu tahun yang diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan itu ada semenjak dulu, sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang namanya Ramadan, namanya Syawal, itu ada semuanya. Termasuk bulan Muharram itu sebutannya dulu Safar awal. Ya, Safar awal, baru bulan Safar dikenal dengan Safar Asani. Tapi setelah Allah kemudian mengangkat Nabi kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah rubah bulan Safar awal dikasih nama langsung dengan nama Muharram. Oleh karena itu, mulai hari itu sampai hari ini kita mengenal bulan pertama dalam kalender Qamariyah, yaitu bulan Muharram. Ya. Rekan-rekan sekalian, bicara bulan Muharram, bulan yang penuh peristiwa, yang itu disampaikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuma di zaman Umar bin Khattab, ya, di zaman Umar bin Khattab, kita kasih di sini ya, di zaman Umar bin Khattab, setelah kurang lebih tahun ke-7 dari kepemimpinan. Karena Umar memimpin kaum muslimin itu sepanjang 10 tahun. Berarti tahun ke-7 itu kan sudah cukup lama, itu sudah mau meninggal, bahkan 3 tahun sebelum wafatnya Umar. Tahun ke-7 dari kepemimpinan beliau itu kan wilayah Islam sudah banyak, sehingga kadang ngirim surat ke Mesir, ngirim surat ke Persia, ngirim surat ke mana-mana. Nah, saat itu gubernurnya, yang seperti hanya contohnya di Mesir ada Abu Musa al-Asy'ari, Umar itu ngirim surat cuma ngasih nama bulannya tok. Ya, umpamanya perintah untuk ngirim laporan dari sekian sampai sekian, Sya'ban, gitu aja. Kemudian saking istilahnya banyaknya surat, ini Sya'ban sing kapan? Gitu kan? Sya'ban yang kapan? Akhirnya dikumpulkan oleh Umar di Madinah, kita bahas, kayaknya kita perlu menentukan tahun, biar enggak tertumpuk-tumpuk Sya'ban yang kapan atau bulan yang lain yang sebelah mana tepatnya. Maka kemudian banyak dari kalangan sahabat yang usul Islam harus punya kalender. Ya, kalender disesuaikan dengan pertama yaitu kelahiran Nabi kita. Kata sahabat, yang lainnya nggak bisa kapan Nabi lahir. Ya, tepatnya kapan itu kan nggak ada yang tahu. Ya, kalau tahunnya tahun gajah sepakat, tapi kapannya nggak ada yang tahu. Bulan apa aja masih perselisihan pendapat. Kemudian ada yang berpendapat ya sudah hari wafatnya Nabi saja. Semua sepakat itu. Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal. Kata sekelas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, nggak bisa kita menggunakan hari wafatnya Nabi. Mosok hari wafatnya Nabi dijadikan tahun kalender Islam. Berarti kita bersenang-senang di atas wafatnya Nabi. Kemudian alasan yang kedua, orang-orang Persia yang rata-rata agamanya Majusi, menyembah api, itu mereka biasa ngelekne peristiwa itu dari wafatnya
tokoh-tokohnya. Ya, mereka mesti tokohnya siapa dibikin hari apa, tokohnya mati kapan dibikin hari apa. Lek cara Jawane geblake mbae, Mas. Ya kan? Ya, ada istilah geblake mbae tutup toko, geblake mbae enggak mau jualan dan lain seterusnya. Seperti itu. Nah, itu enggak disetujui oleh sahabat. Kita bukan agama yang di atas khurafat atau mitos. Kemudian ada yang usul macam-macam tidak diterima sampai kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan ide, coba perhatikan peristiwa apa yang kita alami dan itu peristiwa yang besar yang kita tidak pernah melupakannya. Maka ketemulah yaitu peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Maka sepakatlah saat itu bahwa peristiwa atau kejadian Rasulullah hijrah ke Mekah dan ke Mekah menuju ke Madinah dijadikan hari mulainya itu kalender Islam. Cuma masalahnya Rasulullah SAW hijrah itu dimulai 26 Safar. Ya, 26 Safar. Kemudian sampai Madinah itu sekitar pertengahan habis Safar apa berarti? Rabiul Awal. Atau bahasa kita mulut. Jadi Rasulullah hijrah itu dari Safar, akhir Safar sampai Madinah 2 pekan berikutnya atau 15 harian itu di pertengahan Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi apakah di bulan Muharram? Enggak. Jadi kalau bicara hijrahnya Nabi kapan? Ini Mas, sepakat seluruh buku sirah Nabi Muhammad mesti nulisnya nggak bakal jauh dari ini. Ya. Jadi kadang nggak nyambung kalau bicara Muharram dikaitkan dengan hijrahnya Nabi kita. Nggak nyambung. Kalau bicara bahwa awal tahun dalam kalender Islam alias bulan pertama adalah bulan Muharram, iya, karena dari dulu yang ngono. Ya kan? Dari dulu ya, gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan hijrahnya Nabi, nggak bisa. Karena Nabi itu hijrahnya tanggal sekian. Bukan di bulan Muharram. Cuma karena yaitu tadi peristiwa ini ada di tahun tersebut dan kita cara enaknya ngitungnya ya dimulai dari bulan pertamanya, maka akhirnya keluarlah Muharram kalau kita memahaminya dan banyak beredar yaitu tahun baru Islam. Padahal kalau dikaitkan jauh sekali. Ini harus kita luruskan. Kenapa? Karena Islam itu lebih identik bukan buka tahun tapi tutup tahun. Ya, lihat bulan terakhir bulan apa Mas Taufik? Dzulhijjah kan? Lihat kaum muslimin ngapain? Kumpul di mana? Di Mekah untuk melaksanakan haji. Mereka menutup tahun. Jadi mereka tahu kalau Dzulhijjah ya kumpul di situ dengan ibadah haji, ibadah manasik totalitas di sana. Mereka udah tahu kita pulang dari sini mesti pindah bulan yaitu bulan Muharram. Jadi di kamus orang-orang beriman itu bukan permasalahannya di awal tahun tetapi di akhir tahun. Itulah kenapa dari dulu para imam-imam, para ahli ilmu itu berkumpulnya janjiannya pasti di waktu haji. Ya, sampai pedagang-pedagang muslimin, saudagar-saudagar itu juga kumpulnya itu di mana? Di Mekah dalam rangka haji itu, di bulan Dzulhijjah. Sampai mereka mengenal istilah apa al-majmu'at at-tijariyah. Kalau kita mungkin istilahnya mendekati ya RUPS Mas ya, rapat umum pemegang saham. Itu kapan? Di bulan Dzulhijjah, di bulan haji pas kapan? Pas mereka selesai haji. Habis melaksanakan ibadah agung, mereka kemudian rapat, insya Allah keberkahan ada Mas. Jauh kan, kalau kita kan kadang usbuh rapatnya neng di, arek nyapo, ya kadang nyewa biduan barang, akhirnya ya hilang barokah ya kan. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi kalau kita bilang bahasa, oh berarti bulan Muharram, bulan yang nggak ada kaitannya dengan hijrahnya Nabi, berarti ya seperti biasa. Enggak bisa juga. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengisyaratkan di dalam beberapa riwayat, di bulan Muharram setidaknya di awal Muharram, ya sekitar
tanggal 1 sampai tanggal 10, rentetan peristiwa yang kita sebutkan di sini itu terjadi. Ya, meskipun tidak ada penanggalan pasnya. Umpamanya taubatnya Nabi Adam di tanggal kesekian nggak ada. Yang penting di awal Muharram, apakah tanggal 1, 2, 3, yang penting dibatasi sampai tanggal 10 ini. Ya, jadi Nabi yang menceritakan bahwa di bulan Muharram Nabi Adam taubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Di awal bulan Muharram, perahunya Nabi Nuh alaihi salam juga bersandar. Ya, bersandar di Bukit Jud, ya. Disitulah kemudian lahirlah peradaban manusia yang kedua, ya. Sehingga Nabi Nuh dikenal dengan Abul Bashar Ats-Tsani, yaitu bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena seluruh dunia alam semesta saat itu hancur, tenggelam semuanya. Maka kalau hari-hari ini mungkin yang dapat share-sharean apa itu, wow fakta itu, di ketika gletser apa Mas? Mount Everest ya, itu mulai mencair, kemudian ditemukan rangka-rangka ikan itu, atau ikan-ikan yang harusnya di laut dalam ternyata ada di Mount Everest. Itu kan pada gempar gitu. Kok bisa? Orang beriman gampang sekali ya lah. Senate gue. Ya, setidaknya kapan? Peristiwa Nabi Nuh. Seluruh bumi tenggelam. Ya, bisa jadi ya enek ikan yang nyantol di Everest. Ya kan? Baru kebuka hari ini. Kemudian selamatnya Nabi Musa alaihi salam dari Fir'aun itu juga berada di awal bulan Muharram. Sembuhnya Nabi Yakub dari penyakitnya yang puluhan tahun, ya, oleh Allah diarahkan untuk mandi dan kemudian beliau mandi dan akhirnya sembuh. Itu pun juga terjadi di bulan Muharram. Bebasnya Nabi Yusuf dari penjara, itu juga berada di bulan Muharram. Dan diangkatnya Nabi Isa oleh Allah ke langit pun juga di awal bulan Muharram. Ini baru sebagian yang terjadi di umat dahulu. Ya, belum yang terjadi di umatnya Nabi Muhammad loh, banyak sekali. Bulan Muharram, peristiwa menangnya kaum muslimin di Khaybar, penaklukan Mesir, ya, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mulai mampu menaklukkan Palestina juga di bulan Muharram. Jadi banyak sekali. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi, ini semuanya kan ada di Taurat ini. Ya, cerita-cerita ini ada di Taurat. Maka orang-orang Yahudi alias Bani Israel ditanya oleh Rasul SAW, kenapa kalian berpuasa? Ya, puasa di hari ini. Yang mereka kenal dengan puasa Asyura. Kemudian mereka jelaskan ini, orang Yahudi, ya kami karena Nabi Musa selamat di hari ini. Ya, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Nuh juga selamat di hari ini. Baru kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kalau gitu kita umat Islam harusnya bisa lebih menghormati peristiwa-peristiwa ini, maka beliau pun mengajak puasa di tanggal 10 Muharram. Itulah kemudian beliau bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu Asyura. Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan yaitu puasa 10 Muharram. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hikmah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau, yaitu Nabi kita, berada di Mekah dari kapan? Lahir. Kemudian dewasa. Kemudian berumah tangga. Ya, menikah. Kemudian berketurunan. Semuanya ada di kota Mekah. Berarti mulai dari usia 0 tahun sampai usia 53 tahun. Bahkan di sini dilantik jadi nabi. Dilantik jadi rasul pun juga di kota Mekah. Dan beliau berdakwah setelah itu selama 13 tahun.
Berarti kurang lebih di angka ini, 53 tahun. Beliau kemudian diusir oleh kaumnya untuk tidak berada di Mekah. Bayangkan itu. Kira-kira sedih apa enggak? Ya kan? Sedih apa enggak? Sedih. Pasti itu sedih. Nah, Nabi makanya dalam rentetan awal hijrahnya Nabi Muhammad di waktu malam itu ditemani oleh Abu Bakar. Itu sebelum jauh dari kota Mekah, udah keluar nih dari Mekah tapi masih kelihatan, beliau balik badan kemudian bicara dengan kota Mekah. Innaki la ahabbu biladi alayya walakinna qaumi ahrajuni. Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah negeri yang paling aku cintai. Rasulullah sampaikan itu. Kecuali ya rakyat yang ada di dalammu telah mengusir aku. Jadi Rasul punya fitrah cinta tanah kelahiran. Ya. Jadi kalau bicara cinta tanah air, nasionalisme, kaum muslimin nggak usah diajari, Mas. Ya kan? Nggak usah diajari. Harus saya nasionalis, kami nasionalis, nggak usah diajari. Orang muslim itu ya, di mana bumi berpijak, ya, dia ada di situ, dia pasti cinta terhadap tanah airnya. Apalagi kalau dia punya keimanan, di tanah air itu dia pun berjuang untuk menguatkan agamanya. Begitu juga Rasul tadi. Rasul cinta Mekah. Tapi ketika beliau sampai di kota yang baru, yaitu Madinah, beliau pun juga langsung move on, Mas. Ya kan? Langsung move on dengan doanya, Allahumma ja'al hadzal balad ahabbu ilayya min Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aku cintai melebihi Mekah atau lebih daripada itu. Dan ternyata Allah kabulkan. Ketika Rasul sudah ada di Madinah, maka Rasul pun cinta kota itu, membangun peradaban di situ. Bahkan beliau pun wafat dikuburkan di Madinah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Mungkin nggak semuanya kan warga Solo di sini. Nggak semuanya lahir di kota Solo. Paling cuma berapa dari kita ini yang di Solo. Mungkin banyak yang perantauan. Tapi di mana bumi kita pijak, maka di situ ada amanah tanggung jawab dalam agama. Kita diminta untuk mensyiarkan agama Allah ini. Yang laki-laki dengan melaksanakan kewajibannya, seperti hanya sholat. Ya. Yang muslimatnya juga punya kewajiban di dalam menutup auratnya dimanapun dia berada, selain di dalam rumahnya atau ketemu dengan mahramnya. Ini salah satu bentuk syiar kita, amanah kita, di mana kita berada. Nah ini rekan-rekan sekalian, Rasulullah SAW di tanggal ini 26 Safar di waktu duha. Ini di waktu duha, berarti duha itu kan waktu pagi. Ini ada rapat seluruh elemen tokoh Arab di samping Ka'bah. Agendanya yaitu pembunuhan Nabi. Ya. Jadi tanggal 26 Safar di waktu duha itu tokoh-tokoh Arab semuanya kumpul, kecuali satu dari keluarganya Nabi Muhammad sendiri, yaitu Bani Hashim. Bani Hashim yang datang mung siji, yaitu Abu Lahab, yang memang musuhnya Nabi. Meskipun Pak Le'e tapi juga musuh bebuyutannya. Itu tok, yang lainnya nggak hadir. Itu kumpul semuanya, seluruh dari suku Arab, dari Bani Abdiddar, Bani Khuza'ah, Bani Makhzum, ya, kemudian Bani Nofal, semuanya ada. Nah, ketika sudah hadir semuanya di sini, di samping Ka'bah, di tempat yang dikenal dengan Darun Nadwa, dengan agenda makar untuk membunuh Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seseorang yang tua, tapi belum tua banget, tua, tapi kelihatan wibawanya.
Ya, tidak dikenal oleh orang-orang yang di Mekah saat itu. Ya. Tapi ketika memperkenalkan diri, orang tua ini mengatakan kalau dirinya itu namanya Suraqah dari wilayah Najd, dari suku Najdiyah. Suku Najd itu bagian timur Saudi kalau sekarang, yaitu kota Riyadh sekitarnya. Nah, orang tua itu memperkenalkan dirinya, saya dari suku Najd, saya ingin bergabung ikut rapat ini. Silahkan, diterima karena masih suku Arab. Padahal hakikatnya bapak tua yang kelihatan berwibawa itu adalah iblis laknatullah, yang saat itu menjelma menjadi sosok manusia. Jadi peristiwa hijrah itu memang peristiwa besar. Kenapa yang turun langsung saja untuk menggagalkan itu iblis, bukan sembarang setan. Langsung Mbah Bae, ya, jenderalnya setan. Maka saat itu dimulai rapat. Silahkan berpendapat, enaknya ngapain, bunuh, caranya gimana? Ada orang yang bernama Abul Bukhturi usul, gimana kalau Muhammad kita buang, baru kita bunuh di tempat pembuangannya itu. Ya. Maka kemudian iblis tadi yang bernama Suraqah saat itu bilang nggak setuju. Kalian mau buang Muhammad kemana? Kalau sampai kalian buang, kalian asingkan, Muhammad itu terkenal lembut gaya bicaranya, fasih, punya perilaku yang menakjubkan. Bagaimana kalian buang, kemudian di situ pengen dibunuh, padahal rakyat sekitarnya sudah kepincut dulu dengan bagusnya akhlak Muhammad. Yang ada sebaliknya, mereka terhasut dengan Muhammad sehingga Muhammad bisa mendakwahkan ajarannya ke wilayah tersebut, semakin besar, semakin kuat, akhirnya datang ke Mekah, remuk sampean. Ya kan? Logikanya masuk. Ya, betapa banyak kaum muslimin dari kita, ya, pahlawan-pahlawan kita yang muslim itu, dimanapun mereka dibuang, kalau ada ghirah, ada semangat di dalam menegakkan agama Allah, maka dimanapun tempat pembuangannya, di situ ditegakkan Islam. Ya, lihat daerah Manado yang rata-rata bukan muslimin, rata-rata non muslim, tapi di salah satu kampung di sana itu bahkan ada pesantrennya. Ya, hanya satu kampung saja, paling mendekati satu kecamatan itu, yang 100% muslim. Ya, padahal di Manado Indomaretnya aja dodol daging ulo, Mas. Ya, dodol daging kucing juga dijual di Alfamaretnya. Karena mereka bebas sekali, ya, agamanya bisa makan apapun. Tapi ternyata di tengah-tengah itu ada muslimin yang taat. Lah kok bisa? Karena dulu pernah datang seorang yang bernama Kiai Mojo, dibuang di sana dan beliau berdakwah di situ. Terkadang kita yang warga Solo taunya Kiai Mojo kur soto netok, Mas. Ya kan, biografi kebesarannya malah nggak tahu. Ngerti ini Mojo apa? Nek soto Kiai Mojo Semanggi etan gitu. Gitu. Padahal Kiai Mojo berjuang di tempat beliau diungsikan itu atau dibuang. Ya. Nah ini usul pertama gagal. Kemudian ada Abul Aswad punya ide, gini saja. Muhammad kita tangkap, kita culik, kita masukkan kemana, ya, cara bunuhnya sudah biarkan aja, gak usah kei makan minum, biarkan sampai mati. Kata iblis tadi yang bernama Suraqah, saya nggak setuju. Kalau sampai Muhammad disikep kemudian ditaruh di suatu tempat, tidak dikasih makan minum sampai mati, mungkin hari pertama kedua nggak ada yang tahu. Tapi hari-hari berikutnya, keluarga besarnya yaitu Bani Hashim mesti nyari. Apalagi sahabat-sahabatnya juga nyari. Dan kalau mereka menemukan ternyata, ya, dan mereka tahu siapa otak dari semuanya ini, yang terjadi Arab pasti terjadi perang suku. Ya. Berarti ditolak pendapat yang kedua ini. Kemudian muncullah Abu Jahal. Ya, punya ide. Gini, kita kumpulkan setiap pemuda dari seluruh tokoh
seluruh suku Arab. Ya, umpamanya suku Bani Abdiddar punya pemuda siapa? Bani Nofal punya pemuda siapa? Pilihannya. Bani Abduddar punya pemuda siapa? Seluruh suku Arab punya perwakilan pemuda yang siap megang senjata. Ya. Kita persenjatai semuanya. Kemudian di waktu yang ditentukan, ya, di waktu yang ditentukan, maka seluruh pemuda ini harus menujubkan, apa bahasa Indonesia menujubkan ya, harus menyerang Nabi Muhammad pokoknya ya, sampai Nabi Muhammad betul-betul meninggal. Jadi ketika keluarga besarnya yaitu Bani Hashim nggak terima, ya, minta keadilan, ternyata siapa yang bunuh? Muhammad kami. Ternyata yang membunuh seluruh suku Arab. Gak terima karepe. Kalaupun ngajak perang, Bani Hashim mesti kalah. Sudah kalah masa duluan, kalah dukungan. Mendengar idenya Abu Jahal, iblis langsung berdiri, angkat tangan, setuju. Ya kan? Angkat tangan, setuju. Itulah kenapa peristiwa hijrah kita bilang peristiwa besar, karena yang menyetujui pembunuhan Nabi ini tadi, dua sosok iblis dari kalangan jin yang tadi jelma, sama iblis dari kalangan manusia, Abu Jahal. Dua ya tumbuh ketemu tutupe klop. Ya kan? Sudah ya. Sepodo iki, iblis loro iki dah siap semuanya. Maka akhirnya mufakat diambil itu makar yang dilakukan, yang akan dilakukan untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di waktu duha. Maka sekarang di sini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas waktu duha, Nabi pun ditemui oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menceritakan, malaikat Jibril menceritakan seluruh kronologi dari rapatnya orang-orang Arab tadi. Yang intinya pengen bunuh Nabi. Ya. Dari waktu duha, kemudian menjelang siang, Jibril kabari semuanya. Itulah kemudian Nabi kita diyakini tidak mengetahui perkara gaib. Kalau nggak dapat callingan dari malaikat Jibril, nggak mungkin tahu Nabi kita. Ya. Maka kemudian setelah mendengar seluruhnya dari malaikat Jibril, di waktu asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bilang ke Abu Bakar siapa yang di rumah, keluarin semuanya. Saya pengen ngajak ngomong empat mata. Ini mesti peristiwa besar karena jarang-jarang Rasul nemui Abu Bakar di waktu asar. Semuanya udah keluar, kemudian Nabi menceritakan peristiwa yang terjadi di samping Ka'bah tadi, kemudian menyimpulkan, wahai Abu Bakar, tidak ada waktu yang lama lagi, ya, sudah persiapkan dirimu untuk menemaniku hijrah berangkat ke Madinah. Kemudian Abu Bakar mengulang lagi pertanyaan, asuhbah ya Rasulullah, apakah aku harus menemanimu? Iya, kamu menemaniku. Itu gembiranya Abu Bakar, itu sampai anak istrinya kaget. Ya, senangnya hari itu betul-betul hari kesenangan Abu Bakar yang tiada duanya. Masalahnya gak diajak piknik, gak diajak jeng-jeng, diajak hijrah, bukan enak-enak ini, ya, toh nyawa masalahnya. Mengorbankan keluarga, harta, bahkan nyawa. Tapi senang Abu Bakar. Sampai Abu Bakar teriak, ini keuntunganku, ini keuntunganku. Ya, jadi Abu Bakar itu sampai mengatakan bahwa sore ini aku untung. Ya, kenapa? Karena memang hari-hari itu sudah turun surat ini. Kita nyebrang sebentar, kita ambil mukjizat dari wal asri. Innal insana lafi khusr. Ya. Wal asri ini kalau kita terjemahkan di terjemahan Depak, demi
massal. Dan tafsirnya Abdullah ibnu Abbas sendiri menafsirkan bahwa yang dimaksud wal asri yaitu waktu atau zaman. Innal insana lafi husrin. Manusia itu betul-betul dalam kondisi rugi. Berarti kan ini rugi. Tapi juga ada yang untung. Siapa yang untung? Illal ladina amanu wa amilus sholihat, itu yang orang yang beriman kemudian beramal soleh, itu yang beruntung, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi yang diawali dengan kerugian. Nah, di sini mungkin kalau kita baru baca ayatnya nggak keluar mukjizatnya. Tapi kalau kita perhatikan ahli tafsir, itu baru kita akan ngeh. Kenapa Allah mengaitkan rugi dan untung itu dengan waktu asar. Dan Abu Bakar tadi pun juga teriak kebanggaan keuntungan di waktu yang sama. Kan waktu ini kan banyak. Ada waktu, ini kalau Arabnya aja ya, ada waktu fajar, subuh, pagi hari, siang, ya, pagi menjelang siang ada waktu duha, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ghurub, terbenamnya matahari, ada waktu awal malam, isya, ada waktu tengah malam, ada waktu akhir malam. Berapa jenis waktu tadi? Banyak kan? Tapi kenapa untuk untung dan rugi Allah menggunakan yang wal asri? Kenapa kok enggak wadduha? Ya kan sama-sama waktu juga. Ya, kalau wadduha kan demi waktu duha. Kenapa enggak wal fajr? Ya, demi waktu fajar atau subuh. Itu sampai digali oleh para ahli ilmu, ahli tafsir. Akhirnya ketemu. Nah, ini kemudian kita tahu mukjizatnya Al-Quran. Allah itu mesti mengaitkan waktu disesuaikan dengan berikutnya. Contohnya surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja, dan seterusnya. Itu kalau rekan-rekan baca, itu kan ceritanya perlindungan Allah untuk Nabi Muhammad semenjak yatim, itu kan, semenjak kecil. Ya, Allah bersumpah atas makhluknya, yaitu waktu duha, untuk melindungi nabinya. Dari awal itu Allah sudah mengatakan demikian. Maka dari awal Nabi kita kecil dapat perlindungan dari Allah. Sampai ada rencana makar pembunuhan Nabi pun yang direncanakan kapan? Di waktu duha. Allah pun memberikan kepada Jibril wahyu untuk disampaikan ke Nabi kita sebagai wujud perlindungan. Ya, jadi waktu duha di dalam Al-Quran kalau ada wadduha, duha, itu erat kaitannya dengan perlindungan Allah kepada Nabi kita. Silahkan nanti dicari aja, Mas. Kita pengen menentramkan hati, ya, pengen hati kita ini bersih, mensucikannya, maka paling pas waktunya kapan? Emang waktu malam. Maka Allah pun menurunkan yang walaili idza yaghsha. Di situ nanti ada wa nafsiu wa ma sawwaha. Jadi kalau kita pengen membersihkan jiwa, waktu paling tepat kapan? Malam hari. Karena cocok ayatnya dengan komitmen tafsirnya. Nah, sekarang kembali lagi di sini. Kenapa kok kaitan untung rugi waktu asar? Kenapa nggak waktu yang lain? Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan orang Arab, bahkan kita ini kegiatan normalnya bekerja itu mulai kapan sampai kapan? Pagi sampai sore. Itu bukan di zaman kita toh. Ya, jangankan di zaman kita, zaman Nabi sama. Orang Arab itu bermata pencaharian apapun, mau berkebun, buah, mamai kurma, anggur, macam-macam, ataupun berdagang, itu maklumnya mulai dari pagi sampai sore. Atau mereka mengatakan waktu sore itu biasanya waktu asar. Jadi dari pagi sampai asar. Itu sudah lumrah sekali, orang Arab paham itu. Dan khususnya pedagang, mereka kan buka lapak pagi hari. Kemudian tutup waktu
asar. Anggap waktu asar, kalau sudah bisa pakai jam kan, anggap jam 3 umpamanya. Itu menjelang tutup lapak, anggap jam-jam 2, jam setengah 3, itu kira-kira pedagang sudah tahu nggak untuk menaksir untung ruginya mudeng nggak, Mas? Kira-kira, ya. Biasanya tutup lapak jam 3, jam 2 kan wis ketok, Mas. Mau sedina utuh mulai isuk sampai awan, enek sing teko, enek sing tuku, enek sing macem-macem, sekian orang. Ya, berarti sudah barang keluar sekian. Kalau untungnya berapa? Kalau ternyata ruginya bisa ditaksir itu? Bisa. Ya, orang pedagang di zaman Nabi juga demikian. Jadi mereka sebelum tutup lapak, mereka sudah tahu itu keuntungan hari ini sekian atau kerugian hari ini sekian. Oleh sebab itu, detik-detik mereka tutup lapak daripada dagangannya masih, mereka kemudian bermudah-mudahan bersilat lidah. Ya, lek cara Jawane dupluk apa ya. Pokoknya bersilat lidah, mau nanti memasarkan barang ini dengan kebohongan, kedustaan, sumpah palsu, macam-macam mesti di waktu itu, Mas. Kebanyakan di waktu itu. Ya, jadi terbiasa pedagang zaman itu ketika menjelang asar mereka bilang, udah ini silakan beli barangku. Ya, ini sudah nggak ada, besok gak enak, iki tok iki. Ya kan? Ini pun silakan. Ini kualitas unggul, lain daripada yang lain. Cuma hari ini tok nih, besok udah nggak ada lagi. Padahal nang gudang saya akeh. Ya kan? Intinya bendang payu, ya tutup lapak, barang entek tenan gitu. Jadi mudah sekali orang zaman dulu itu bersilat lidah. Entah itu kepalsuan dalam memasarkan atau sumpah-sumpah palsu, bahkan biasanya bersumpah atas nama Allah. Itulah kenapa dalam riwayat Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun," ada 3 golongan. La yang burullah wa la yukallimuhum. Allah tidak mau melihat mereka. Jangankan ngajak bicara, melihat saja nggak mau. Ada 3 golongan. Dan salah satu golongan itu Rasul sebutkan al-halifu billahi wa yakdzib ba'dal asr. Ya, yaitu orang yang bersumpah atas nama Allah. Sumpah atas nama Allah berarti punya iman loh, Mas, ya. Ada tauhidnya di situ. Orang bersumpah atas nama Allah, tapi kemudian dia dusta. Dia ingkar. Dan itu dia lakukan setelah waktu asar. Artinya apa? Dosa ingkar janji, khianat, bohong, waktu asar dan setelahnya itu di dalam Islam memiliki lipat ganda dosa. Kenapa? Karena kemungkaran bertemu dengan momentum yang itu ditentukan di dalam syariat. Momentumnya yaitu waktu asar. Seperti hanya kebalikannya amal soleh. Kita bertasbih, ya rekan-rekan ini bertasbih ba'da subuh, ba'da apapun ya, mau pagi, siang, sore, malam, jam piro, berpahala apa enggak, Mas Bagas? Pahala kan? Kita tasbih yaitu kita zikir, mesti berpahala. Tapi kalau kita lebih fokus tasbihnya itu di waktu pagi dan di waktu petang, maka pahala bertasbih itu bakal tikel-tikel, Mas. Di'afain. Bakal derajatnya ditinggikan. Ya, ini cerdasnya orang beriman tuh kalau tahu waktu. Ya, waktu ini amalan ini yang dikuatkan, maka dia beramal amalan itu supaya mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Dosa juga demikian. Bukan kemudian kita boleh bohong, kita boleh ingkar janji di waktu yang lain, tapi kalau ngepasi waktu asar, waktu sore, maka di situ ada perlipatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul dalam riwayat Muslim tadi memasukkan golongan yang tidak dilihat oleh Allah, yaitu yang bersumpah atas nama Allah, khususnya dalam hal ini dagangan, kemudian dia bohong di sana. Ya. Itu pula yang membawa Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi pemimpin Amirul Mukminin tahun 99 Hijriah itu, beliau setiap ngangkat menteri atau gubernur, diambil sumpah jabatannya, itu mesti selepas sholat asar. Jadi sholat asar,
ya, jadi jamaah beliau, habis sholat langsung berdiri diambil sumpah setianya. Ya, sumpah jabatannya itu mesti waktu asar. Kenapa? Karena zaman Umar bin Abdul Aziz masih banyak ulama, masih banyak tabi'in. Ya, ilmu agama Islam ini masih menyebar. Jadi rata-rata orang tahu. Lek waktu asar saya berjanji kok ingkar, dosane luweh, ngono lho. Makanya di waktu itu diambil sumpah jabatan. Nah, itulah orang Arab sangat tahu sekali kenapa kok kemudian Allah turunkan wal asri innal insana lafi khusrin. Orang Arab paham kenapa kok Allah mengaitkan waktu asar dengan untung dan rugi. Karena memang orang Arab terbiasa mulai menaksir untung ruginya di waktu asar itulah. Nah, kembali tadi, Rasulullah SAW dan Abu Bakar memberikan isyarat bahwa malam ini kita harus berangkat. Disepakati oleh Abu Bakar, maka kita masuk ke waktu malamnya. Berarti malamnya sudah masuk tanggal berapa? 27 Safar. Ini di kediaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di rumah beliau, ya, Nabi minta sepupu beliau yang saat itu masih remaja yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk menemani beliau di rumahnya ini. Nah, waktu malam tiba-tiba datanglah pemuda-pemuda yang dipilih tadi di hasil rapatnya tadi untuk mengelilingi rumah Nabi dengan persenjataan yang telah disiapkan. Dan mereka pun terkadang buka, melihat Nabi ada enggak, dan ternyata mereka melihat Nabi ada di dalam. Ya. Dan kemudian di detik-detik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen keluar dari rumah ini, di salah satu sudut kamar beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tidurnya. Ya, Ali diminta tidur di kasur beliau, diselimuti, Nabi keluar. Ali pun patuh. Bocah yang sangat belia saat itu, usia belum mencapai 12 tahun. Ya, seperti itu. Ya, suruh gantikan tidur di ranjang beliau, bukan gantikan turu tok loh. Ya, lek enak apa-apa piye, kan gitu. Menggantikan nyawa juga. Tapi Rasulullah menenangkan Ali, wahai Ali, mereka semuanya ini tidak akan mencelakaimu. Alasannya kenapa? Karena Nabi tahu sekali watak orang-orang Arab. Orang Arab itu gentle. Ya, kalau mereka fokus ke seseorang, ternyata bukan yang dimaksud, nggak bakal ngelarani. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu pokoknya segebiah, uyah, gempur lah ketemu orangnya, penting hancur nih.